Orang tua dari Fandi Ramadan, ABK yang dituntut hukuman mati dalam kasus penyelundupan 2 ton sabu di Pengadilan Negeri Batam, mendatangi pengacara Hotman Paris di Jakarta untuk meminta pendampingan hukum dan mencari keadilan. Sementara itu, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, Diah Yuliastuti menyebut terdakwa sudah mengetahui kegiatan penyelundupan barang haram tersebut. Kedua orang tua dari Fandi Ramadan, ABK asal Medan yang terjerat kasus penyelundupan sabu sebanyak 2 ton, mendatangi pengacara Hotman Paris di kawasan Jakarta Utara pada Jumat siang. Hal tersebut dilakukan setelah anak mereka dituntut penjara seumur hidup hingga hukuman mati oleh jaksa di Pengadilan Negeri Batam. Orang tua Fandi yang meminta pendampingan hukum mengaku anaknya tidak terlibat langsung dan merasa dijebak. Awal mulanya si Fandi dapat kerja dari agen, tawaran dari agen. Dia namanya Pak Iwan. Ya. Nah, disitulah dia menunjukkan sama saya, mengasih tahu sama saya bahwasanya dia dapat tawaran kapal Thailand lah. Diceritakannya si Iwan ini langsung mungkin tah ngomong apa sama si Pandi, langsung AP si kapten, dikasihlah nomor si kapten sama si Pandi. Jadi si kapten berhubungan sama si Pandi, ditanya kapten. Nah, Kaptennya bernama si Holland. Terus Pak si Holland mengontaklah si Pandi, menanyakan berkas-berkas si Pandi, apa-apa aja yang ada. Kata si Pandi, buku pelautnya mati, sudah matah. Surat apanya nggak tahu. Itu disuruh si Holland itu urus katanya. Jadi saya bantulah anak saya bawalah anak saya pergi mengurus itunya, buku paspornya. Nah, ditanya si Pandi, kapalnya kapal apa, Kep? Kapalnya kapal kargo. Nah, baru nanya. Jadi masih tanya kapal apa? Iya, kapalnya Ya, kapal apa, kapal Kep? apa? Nah, itu sangat itu kelihatan nanti jelas dari ada yang nggak konspirasi. Ya, terus Kapalnya kapal kargo katanya. Nah, berapa, Kep? Katanya 2000 $2,000 saya dengar gitulah dibilangnya sama saya. Jadi ya udahlah, Kep, katanya, kalau memang itu ya, berkas-berkas saya pun udah selesai katanya. jadi katanya berangkat tanggal 1 Mei 2025, ibu ngantar anak ibu ke rumahnya kapten. Iya, saya ikut antar. Saya tanya, Pandi udah lama kenal sama kapten? Belum, Mak. Baru inilah mau kenalannya, mau pergi inilah kenalannya. Pada Langsung saat berangkat baru kenalan secara fisik ya. Iya. Tanggal 1 Mei 2025 ya. Iya, itu. Ya, isi ada tadi. Jadi ibu ngantarkan anak ibu karena mau berangkat kerja, keluar naik kapal, ibu antar si anak ibu ke rumahnya si kapten. Iya. Tanggal 1 Mei. Iya. Itu pertama kali ibu ketemu kapten dan itu pertama kali anak ibu ketemu kapten. Iya, saya serahkan anak saya sama kapten, saya salaman sama kapten, sama istrinya. Saya tanya kaptennya, udah lama kenalkan Pandi, Kep? Inilah Bu, baru inilah kita kenalan. Nah, kapten udah lama kerja di luar. Entah saya yang salah dengar, dibilangnya sekitar 3 bulan. Mereka menyebut anaknya bekerja sebagai anak buah kapal untuk membantu perekonomian keluarga di Medan. Artinya pada saat barang narkoba itu masuk dibantu masukin karena memang ya kan perintah dari kapten. Sesudah masuk si Pandi ini nanya ke kapten, ini barang apa? Karena dia curiga jangan-jangan ini bom, kalau nggak salah begitu bom, ya. Bahkan ada jangan-jangan ini bom. Ya, itu bahasa. Oh, si kapten bilang itu uang dan emas. Dan itu diakui oleh si kapten di persidangan ya. Nah, dari situ sudah merupakan fakta yang jelas bahwa memang si Pandi ini tidak tahu apa isi 67 itu karena si kapten mengakui, dan juga fakta mereka baru kenalan 1 Mei pertama kali benar-benar ketemu si kapten ini pada saat mau berangkat, ya kan? 1 Mei ya. Sebelumnya kan hanya melalui agen. Dan yang ibu antar ke depan rumahnya si kapten. Jadi tidak ada konspirasinya, niat jahatnya, mensreanya di mana gitu loh. Keluarga berharap penanganan kasus dilakukan secara objektif dan transparan. Itu aja udah salah ya. Sementara itu, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, Diah Yuliastuti menyebut terdakwa sudah mengetahui kegiatan penyelundupan. Pada sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Batam pada 5 Februari 2026 kemarin, sudah memenuhi syarat formil dan material yang memenuhi pasal yang disangkakan, yaitu melanggar Primer Pasal 114 Ayat 2 Cungto 132 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Fandi Ramadan bin Sulaiman
pada tanggal 10 Mei bersama-sama dengan terdakwa yang lain, Hasiholan Samosir, terdakwa Leo Chandra Samosir, terdakwa Richard Halomuan Tambunan berangkat dari Medan menuju Thailand menggunakan pesawat Air Asia tujuan Medan Bangkok. Sampai di Thailand, terdakwa Fandi bersama-sama dengan para terdakwa yang lain yang sudah dituntut hukuman mati kemudian berkonspirasi untuk mengambil suatu barang, permufakatan jahat, di mana terdakwa Fandi pada awalnya menerima upah Rp8.240.250 yang ditransfer oleh saudara Daniel Hotman Simanung, di mana bukti transfer tersebut adalah terlampir yang diterima oleh terdakwa sebelum perjalanan menuju Thailand. Sehingga pada intinya kami sampaikan di sini bahwa terdakwa ini sudah mengetahui dari awal bahwa dia direkrut oleh jasa penerimaan ABK ilegal. Dalam perkara ini, jaksa penuntut umum menuntut pidana mati terhadap 6 terdakwa. 2 diantaranya adalah warga Thailand. Warga Thailand yakni Wirapat Pongwan dan Tirapong Lek Pradube. Sementara 4 warga Indonesia, Pandi Ramadan, Richard Halomuan Tambunan, Leo Chandra Samosir, dan Hasiholan Samosir. Sidang lanjutan akan digelar pada 23 Februari 2026 dengan agenda nota pembelaan dan kuasa hukum meminta agar Fandi dibebaskan. Sebelumnya, Fandi dan 5 terdakwa lainnya disangkakan terlibat dalam penyelundupan hampir 2 ton sabu-sabu yang diangkut menggunakan kapal tanker Mount Sea Dragon Tarawa dari Thailand yang disergap petugas gabungan di perairan Karimun, Kepulauan Riau pada 15 Mei 2025 lalu. Tim Liputan CNN Indonesia.